Singapura negara kecil yang sekarang jadi pusat bisnis dunia. Tapi, kamu tahu nggak siapa orang di balik suksesnya negara ini? Lee Kuan Yew. Sosok yang nggak cuma visioner, tapi juga kerja keras banget buat bangun Singapura dari nol. Yuk, kita bahas kisah inspiratif dan filosofi kepemimpinannya. Lee Kuan Yew lahir di Singapura pada 16 September 1923. Dari kecil, dia udah beda. Pintar, rajin, dan punya mimpi besar. Pendidikan dia juga keren banget. Raffles Institution, lalu lanjut ke Cambridge University, Inggris. Tapi hidup nggak selalu gampang. Waktu Jepang menduduki Singapura, dia lihat langsung gimana pentingnya kemerdekaan. Pengalaman itu bikin dia makin yakin, Singapura harus berdiri sendiri. Setelah belajar hukum di Cambridge, dia pulang dengan satu tujuan, mengubah masa depan negaranya. Balik ke Singapura, Lee langsung terjun ke politik. Tahun 1954, dia bikin Partai Aksi Rakyat, PAP. Saat itu, politik Singapura lagi ribet. Kelompok komunis lumayan kuat, jadi Lee harus main strategi. Awalnya, dia kerja sama-sama kelompok buruh yang ada hubungannya sama komunis buat dapat dukungan. Tapi dia tahu, kalau mau Singapura maju, komunisme bukan jawabannya. Pelan-pelan, dia pisahin diri dari mereka, dan PAP makin kuat. Puncaknya, di tahun 1959, Lee Kuan Yew jadi Perdana Menteri pertama Singapura. Tapi tantangannya gede banget, dari ekonomi yang kacau sampai masalah sosial yang rumit. And I'd like to add one. You see, this is a moment of, every time we look back on this moment when we signed this agreement which severed Singapore from Malaysia, it will be a moment of anguish. I mean, for me, it is a moment of anguish because all my life, Tahun 1963, Singapura gabung sama Federasi Malaysia. Lee Kuan Yew punya harapan besar, tapi kenyataannya nggak semulus itu. Ada konflik etnis dan politik yang bikin hubungan kedua negara makin panas. Akhirnya, pada 9 Agustus 1965, Singapura resmi keluar dari Malaysia. Buat Lee, ini momen berat banget. Tapi dia nggak mau larut dalam kesedihan. Justru, ini jadi titik balik buat Singapura buat benar-benar mandiri. Di bawah kepemimpinannya, Singapura mulai bangkit, meski harus melalui banyak rintangan. you see, the whole of my adult life, I had believed in Malaysian merger and the unity of these two territories. As a people connected by geography, economics, and ties of kinship, would you mind if we stop for a while? They are out, but we will still do. And I asked the Malays, don't worry. This was the government that believed in multiracialism and brought Singapore away from chauvinism into multiracialism. Pity, it turned out that we could not achieve multiracialism and integration in Malaysia. I am calculating not in terms of the next election. That's no trouble. 68, no trouble. I am calculating in terms of the next generation, in terms of the next 100 years.
in terms of eternity. And believe you me, the next 1,000 years, we will be here. I won't be here, but people like me and like my friends here tonight will be here. Recognizable, identifiable. Kalau bicara soal filosofi Lee Kuan Yew, ada 3 hal yang jadi intinya: disiplin, pragmatisme, dan meritokrasi. Lee percaya, sebuah bangsa nggak bisa maju kalau rakyatnya nggak disiplin. Itu kenapa dia berani bikin aturan ketat, dari larangan buang sampah sembarangan sampai denda buat hal-hal yang dianggap kecil. Buat dia, semua itu soal kebiasaan yang membentuk karakter. Selain disiplin, Lee Kuan Yew adalah orang yang pragmatis banget. Dia nggak terjebak dalam ideologi semata, tapi selalu fokus pada solusi. Contohnya, saat Singapura krisis air, dia nggak sekadar berharap, tapi langsung investasi besar-besaran dalam teknologi daur ulang air. Hasilnya, Singapura sekarang jadi salah satu negara paling maju soal pengelolaan air. Dan yang paling penting adalah meritokrasi, kepercayaan bahwa yang terbaik harus mendapat kesempatan. Lee nggak peduli dari mana asal seseorang atau latar belakangnya, selama dia kompeten, dia layak dapat posisi penting. Makanya, di bawah Lee, Singapura dikenal sebagai negara yang efisien, di mana orang bekerja keras karena tahu usaha mereka dihargai. Tapi filosofi Lee Kuan Yew juga nggak lepas dari kritik. Banyak yang bilang dia terlalu otoriter. Namun, buat Lee, kemajuan lebih penting daripada popularitas. Dia sering bilang, saya bukan di sini untuk memenangkan pemilu, saya di sini untuk mengubah negara. Dan nyatanya, itu berhasil. Sampai sekarang, warisan Lee Kuan Yew masih terasa. Dari ekonomi yang kuat, pendidikan kelas dunia, sampai kota yang super bersih dan aman. Bukan cuma di Asia, dunia juga kagum sama kepemimpinannya. Banyak pemimpin global yang belajar dari dia. Lee Kuan Yew udah ninggalin kita pada 23 Maret 2015, tapi visinya tetap hidup di hati banyak orang. Jadi, gimana menurut kamu? Apa pelajaran yang paling kamu suka dari perjalanan Lee Kuan Yew ini? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat nonton konten inspiratif lainnya.